Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kami mendapatkan tugas bahasa Indonesia mengenai tema, topik, judul karangan dan kerangka karangan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 8 beranggotakan Faza Maharani Salsabila, Fatia Marisha, dan saya sendiri Yohana Kazara. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang pertama, topik. Topik berarti pokok pembicaraan, pokok pembahasan, pokok permasalahan atau masalah yang dibicarakan. Ciri-ciri topik pertama harus menarik perhatian penulis sendiri. Topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan pengarang berusaha secara terus-menerus mencari data-data untuk mengucapkan masalah-masalah yang dihadapinya. Ada 3 cara dalam topik. Cara yang pertama, untuk mempersempit pokok pembicaraan dapat dilakukan dengan memecah pokok pembicaraan menjadi bagian-bagian yang makin kecil yang disebut dengan subtopik. Cara kedua adalah dengan menuliskan pokok umum dan membuat daftar aspek khusus apa saja dari pokok itu secara menurut berurutan ke bawah. Nah, dari daftar itu dapat dipilih salah satu aspek untuk dijadikan topik karangan. Dan cara yang ketiga dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan mengenai pokok pembicaraan, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, dan di mana. Sebaliknya, suatu topik yang sama sekali tidak disenangi akan menimbulkan kesalahan bila terdapat hambatan-hambatan. Penulis tidak akan berusaha sekuat tenaga dalam menemukan data dan fakta untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, ini contoh berikut ini adalah cara lain untuk mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik dari sebelumnya. Menurut tempat, Aceh lebih terbatas daripada Pulau Sumatera. Topik Aceh sebelum tsunami. Menurut waktu, kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni batik khas Aceh. Dan yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat, dekadensi moral di kalangan muda-mudi dapat dikhususkan menjadi pangkal utama timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Baiklah, selanjutnya tema dan judul karangan. A. Tema. Tema berarti pokok pemikiran, ide, atau gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan, pokok, atau ide dalam membuat suatu tulisan. Penetapan tema sebelum dimulai mengarang sangatlah penting untuk pedoman menulis secara teratur dan jelas, sehingga isi karangan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri tema. Yang pertama, dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara wanita itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Yang ketiga, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan watak-watak dalam sebuah cerita. Manfaat tema yang pertama dapat mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung. Yang kedua dapat secara langsung mengubah isi karangan. Yang ketiga dapat memperluas bagian hal-hal tertentu. Selanjutnya, judul karangan. Judul karangan adalah kepala karangan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai karangan. Judul karangan ini merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide karangan. Judul tidak harus ditetapkan sebelum menulis, tetapi dapat ditentukan setelah karangan selesai. Untuk itu, judul karangan yang baik harus sesuai dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus sesuai dengan tema. Yang kedua, menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu pembaca akan isi bacaan. Yang ketiga, singkat tetapi jelas. Selanjutnya adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah garis besar sebuah cerita yang ditulis secara terstruktur agar pengarang tetap berpegang pada ide atau gagasan awal. Biasanya, kerangka karangan akan berisi poin-poin utama
yang nantinya akan digunakan dalam setiap bab cerita. Berikut adalah cara membuat kerangka karangan. Yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga mengumpulkan bahan atau materi karangan, dan yang keempat adalah membuat dan mengembangkan kerangka karangan. Contoh kerangka karangan. Yang pertama, tema. Temanya yaitu menghadapi pembelajaran di situasi pandemi COVID-19. Tujuannya, menginformasikan kepada pembaca cara atau inovasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan video pembelajaran mikir. Yang ketiga, bahan. Informasi yang diperoleh dari buku atau berita terpercaya. Hasil pengamatan langsung di sekolah, hasil praktek mengajar selama pandemi. Yang keempat yaitu kerangka karangan. Paragraf pertama pada kerangka karangan adalah situasi pandemi COVID-19. Paragraf kedua, dampak pandemi COVID-19 pada pembelajaran. Paragraf ketiga, inovasi dalam pembelajaran dengan video mikir. Paragraf keempat, hasil dari inovasi penulis. Dan paragraf yang kelima, pesan dan harapan penulis. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.